Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa fuyudatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Darsun fi salati. Inilah pelajaran di dalam salat. Wa min a'zamid durusil mustafadati fi hadhihi rihlah. Dan adalah termasuk di antara paling agungnya atau paling besarnya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil manfaat atau faedahnya fi hadhihi rihlati, di dalam perjalanan ini, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, darsus salati, yaitu pelajaran tentang salatnya. Ya, itulah paling penting di antara hikmah-hikmah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Wa baina fardhiyatis sholati wa mu'jizatil Isra'i wal Mi'raj, dan adalah di antara kefarduan salat dan mukjizat peristiwa Isra dan Mi'raj, irtibatun daqiqun, adalah adapun ada, ya, yaitu ada koneksi yang akurat dan tepat, wasikun dan tepat atau erat, ya. Ada koneksi, ya, yang erat dan kuat. Yunasibu, ya, yang pantas antusama, ya, untuk diberi nama fihi dalam peristiwa Mi'raj, atau fihi dalam hal Isra dan Mi'raj itu as-salatu, salat, al-mi'rajar ruhiyah, al-mi'rajar ruhiyah, dengan nama, ya, mi'rajnya ruh, ya, mi'rajnya ruh, mi'raj yang bersifat spiritualitas atau bersifat ruh. Jadi memang salat itu pantas disebut, ya, mi'rajur ruh, ya, mi'rajnya ruh kita, ya, yaitu di dalam salat itu. Oleh karena itu dalam sebuah keterangan disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, ya. Fa idza kana mi'raju nabiyyina sallallahu alaihi wasallam bi jismihi wa ruhihi ila samai mu'jizatan. Ya, manakala peristiwa mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi'rajnya Nabi itu dengan jasad dan ruhnya ke langit, mu'jizatan adalah mukjizat, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala lil ummatil muhammadiyati, menjadikan umat Nabi Muhammad atau umat Muhammad mi'rajan ruhayyan, menjadikan mi'raj spiritualitas, mi'raj ruh, ya. Fi kulli yaumin khamsu marrat, di setiap sehari semalam 5 kali. Ta'ruju fiha arwahuhum wa qulubuhum ila Rabbi subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalamnya itu ruh-ruh mereka, ya, umat Nabi Muhammad, dan hati mereka naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yuhaqqiquna bihi tarfu'a an ahwa'ihim, yuhaqqiquna, mereka menyatakan bihi dengan mi'rajnya itu at-tarfu'a, untuk menghilangkan atau mengangkat dirinya, an ahwa'ihim, dari kemerosotan mereka, wa syahwatihim, dan syahwat mereka, wa yashhaduna bihi min 'azamatillahi wa qudratihi, dan mereka menyaksikan, ya, dengan mi'raj, yaitu mi'raj dengan salat 5 waktu itu, ya, menyaksikan min 'azamatillahi wa qudratihi, dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaan Allah, wa wahdaniyatihi, dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan apa yadfa'uhum, yang bisa mendorong mereka, ya, bisa mendorong mereka ila siyadati 'alal ardi,
untuk menjadi orang mulia, untuk menjadi mulia untuk menjadi mulia atau luhur alal ardi di muka bumi ini la antarikil isti'badi, bukan dengan jalan perbudakan, wal qahri dan pemaksaan, wal ghalabati dan kemenangan. Bal akan tetapi antarikil khairi was sumui, dari jalan akan tetapi dengan jalan atau dengan cara kebaikan dan keluhuran ketinggian. Wa antarikit tuhri wat tasami, dan dengan jalan kesucian wat tasami dan tasama itu menghilangkan dari kehinaan, menghilangkan dari sifat kehinaan itu dengan cara kesucian dan menghilangkan kehinaan, atau bisa saja artinya juga keluhuran. Wa antariki sholati, dan dengan jalan sholat menyaksikan kebesaran Allah itu dengan cara-cara yang intinya dengan cara-cara yang betul dan benar. Falaisatis sholatu tukusan wala harakatin adiyatin. Salat itu bukanlah suatu hal yang seremoni, wala harakatin aliyatin, juga bukan gerakan-gerakan yang bersifat alat atau mekanik. La yuqalu, yang tidak bisa diambil laha baginya, bagi salat itu makna-maknanya yang tidak bisa dicerna maknanya, bukan begitu. Tapi salat itu bisa dicerna maknanya Wa innama, hanyalah ia salat, hiya salat madrasatun, adalah satu madrasah, turabbi yang mendidik al-mu'minina, orang-orang mukmin, ala ambali ma'anil khairi, untuk mendidik orang-orang mukmin di atas kemuliaan atau di atas paling dalamnya makna-makna kebaikan dan cinta, keutamaan, mengajarkan kebaikan, makna-makna kebaikan, mengajarkan cinta dan keutamaan-keutamaan fi zahmatil hayati, di dalam sempitnya hidup di dunia ini wasahbiha atau wasakhabiha dan kegaduhan dunia, kehidupan dunia, wasyururiha dan keburukan hidup di dunia ini. Wassalatu a'zamu a'malil islami, salat itu adalah paling besarnya atau paling agungnya amal Islam, amal-amal Islam. Man hafadha 'alaiha sa'ida wa rabiha, barang siapa yang memelihara salat sa'ida, maka ia akan berbahagia, wa rabiha, dan akan beruntung. Wa man adha'aha, barang siapa yang menyia-nyiakan salat, syaqiya wa khasir, ia akan celaka dan merugi. Faradahallahu ta'ala ala ibadihil mu'minina, Allah mewajibkan salat itu kepada hamba-hambanya yang beriman, litakuna silatan bihadratihi wa tadhkiran bi'azamatihi, supaya salat itu menjadi koneksi untuk kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengingat, untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syukran lahu ala ni'matihi, dan berterima kasih atau bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang diberikan. Lidzalika, oleh karena itu lidzalika, oleh karena itu, kanat, ada salat itu asasal fauzi was sa'adati fid dunya wal akhirah, adalah menjadi pondasi kebahagiaan, keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, pertama kali
hal yang dihisab oleh Allah kepada hambanya yaumal kiamati, pada hari kiamat. As-salatu, yaitu salat. Fa in saluhat, manakala salatnya baik, saluha sairu amalihi, maka baik pula semua amalnya. Wa in fasadat, apabila salat itu rusak, fasadat sairu amalihi, maka rusaklah seluruh amalnya. Kalian bersedekah, sedekahnya tidak ada manfaatnya di akhirat kalau kalian tidak melaksanakan salatnya. Kalian menyumbang nafkah menginfakkan harta, maka infak harta itu tidak akan bermanfaat manakala tidak melaksanakan salat. Maka kunci utamanya adalah salat sebagai pembuka dari segala amal. Wala ajaba, dan tidak mengherankan, antakuna, untuk menjadi as-salatu, salat itu menjadi unwanal amal, menjadi tanda amal kita. Fa innal mudawamata ala adaiha, karena sesungguhnya mudawamah, konsisten untuk melaksanakan salat kamilatan dengan sempurna, bi khusu'in wa khudu'in lillahi, dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul fin nafsi, maka ditanam di dalam jiwa, di dalam diri, muraqabatuhu azza wa jalla, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, atau ya bisa juga musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man raqabahu jalla wa ala khasyahu wattaqahu, barang siapa yang muraqabah kepada Allah, ya, merasa mawas diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, makna gampangnya begitu, tapi dalam tasawuf itu lebih dalam lagi. Khasya wattaqah, maka orang itu akan takut kepada Allah dan ya bertakwa kepada Allah. Wa aqbala ala ma fihi ridahu, dan ia akan menerima apapun, ya, yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fasadaqa idza haddatsa, lalu ia akan jujur, ya, akan benar jujur, idza haddatsa, apabila ia berbicara atau bercerita, bercakap-cakap. Wa wafa, dan ia akan memenuhi janji, idza wa'ada, apabila berjanji. Wa adda, dan ia akan melaksanakan amanah. Wa sabara indan niqmah, dan ia sabar ketika adanya kemarahan, rasa marah. Wa syakara indan ni'mah, dan ia bersyukur ketika adanya nikmat Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dengan seraya, dalam keadaan berkeluh kesah, suka berkeluh kesah dan kikir. Idza massahu syarru jazua, apabila menimpa kepadanya oleh kejelekan, keburukan, jazua, ia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'ah, apabila ia ditimpa kebaikan, manu'ah, ia kikir. Illal musallin, kecuali, ya, orang-orang yang salat. Alladzina, yang mereka itu, hum, adapun mereka itu, ala salatihim daimun, pada salatnya itu selalu konsisten, daim. Makanya dalam istilah sebagian sufi falsafi itu ada istilahnya salat daim. Salat daim yang tidak ada gerakan ruku, ya. Tidak ada gerakan, tidak ada ruku. Ia selalu eksis salat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat daim itu tidak mengabaikan salat syariah. Kalau mengabaikan salat syariah, ya tidak ada gunanya salat daim. Karena salat daim itu, ini sebagian ulama, ya, ulama sufi, ya, hanya bentuk muraqabah saja, zikir saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fal abdul al muhafidhu ala ada'is salati kamilatan,
Maka adapun hamba yang menjaga, yang memelihara untuk melaksanakan salat dengan sempurna, la yaghfulu an muraqabatillahi ta'ala, maka ia tidak akan lalai untuk muraqabah kepada Allah dengan bil istighali bi a'malil hayat, lalai dengan cara menyibukkan diri dengan amal-amal kehidupan. Dia tidak akan lalai dengan itu kalau memang melaksanakan salat dengan sempurna. Wa inna man hafadha ala ada'is salati bi khushu'in, karena sesungguhnya orang yang memelihara untuk melaksanakan salat dengan khusyuk, ghufira zambuhu, maka diampuni dosanya, wa ahabbahu rabbuhu, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'atin. Sungguhnya setiap salat itu bisa menurunkan atau menghapus di antaranya, di antara salat itu min khati'atin, daripada ke dosa atau kesalahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man alima anna salata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahu bahwasanya salat itu hakun wajibun, adalah hak dan kewajiban, dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Wa man lam yuhafidh ala salati, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, hurima fid dunya ni'matul barakati, maka diharamkan baginya di dunia nikmat keberkahan. Nikmat keberkahan akan dihalangi. Fil umri wat taufiqi lil khairi, dalam umurnya, ya, nikmat berkah dalam umurnya akan dihalangi di dunia. Tidak ada kenikmatan dalam umurnya. Wat taufiqi salah, wat taufiqu lil khairi, ya, dihalangi juga taufik, ya, pertolongan untuk kebaikan, ya, orang yang tidak menjaga salat. Wa udziba, dan diazab ba'dal wafati, setelah wafatnya atau matinya orang itu, bikasri ra'sihi, dengan memecah kepalanya, bisakhratin, dipecahkan dengan batu besar, kullama kusira ada kamakana, setiap kali dipecahkan kepala itu, ada kamakana, kembali kepada semula, kembali dipecahkan lagi, sehingga merasakan sakit itu berkali-kali. Wajah yaumal qiyamati bila nurin wa bi ghairi burhanin, dan ia datang pada hari kiamat nanti tanpa adanya nur, cahaya, dan tanpa adanya bukti alal imani, pada keimanannya. Faharuman najatu minal azabi, maka ia haram, ya, dihalangi selamat atau dicegah untuk selamat daripada azab siksa Allah, ya. Wal tulli wal hawan, ya, juga kehinaan dan rasa malu. Ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, ittaqullaha wa hafidhu ala sholawat, bertakwalah engkau dan jagalah salatnya. Wa adduha lillahi ta'ala fi awqatihi khashi'in, dan laksanakanlah salat karena Allah di waktu-waktunya salat, khashi'ina, seraya khusyuk. Wala yamna'ukum min adaiha baradun wala amalun, jangan menghalangi, wala yamna'ukum, janganlah menghalang, wala yamna'ukum min adaiha, janganlah menghalangi pada kalian untuk melaksanakan salat. Apa? Bardun wala amalun, ya, rasa dingin dan tidak pula amal lain. Jangan menghalangi untuk melaksanakan salat, rasa dingin, ya, dan amal atau pekerjaan yang lain. Wajahidu anfusakum hatta la tahmilu, dan bersungguh-sungguhlah kalian pada diri kalian, hatta la tahmilu, sehingga
kalian ya tidak melalaikan ada as-salati subhi untuk melaksanakan salat subuh li waktiha di waktu salat subuh. Haitsu yahlun naum wal kasal, di mana ya, tidur dan rasa malas menjadi lezat. Wa hatta la tahmilu ada as-salatil asri, sehingga kamu melalaikan melaksanakan salat asar. Haitsu siddatut ta'fir bil amal, di mana ya, sangatnya berkesan dengan amal lain. Wahzaru dan ya hati-hatilah, ya awaslah, ay yusghilakum anis salatil malu. Hati-hatilah untuk menyibukkan kalian daripada salat. Apa al-malu, harta. Jangankan membuat harta kalian menjadi melalaikan untuk melaksanakan salat. Wat tijaratu, juga jangan perdagangan itu membuat melalaikan untuk melaksanakan salat. Wal jahu, pangkat juga begitu. Wal mulku wal hukamu wal wizaratu, ya, pangkat kerajaan, kekuasaan, hakim dan ya menteri-menteri jangan melalaikan untuk melaksanakan salat. Wa kunu mimman qalallahu fihi, dan jadilah termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi. Ada seseorang la tulhihim yang tidak melalaikan pada mereka tijaratun wala bai'un, perdagangan dan jual beli atau transaksi jual beli perdagangan tidak melalaikan mereka an dzikrillahi, untuk mengingat Allah. Wa iqamis salati, dan untuk melaksanakan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubul wal absar. Mereka takut satu waktu berubah, ya, pada Allah hati dan ya penglihatannya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih, supaya Allah membalas mereka dengan ya paling baiknya balasan yang mereka amalkan, dengan paling baiknya sesuatu yang mereka amalkan. Wa yaziduhum min fadli, dan mereka mendapat tambahan oleh Allah daripada kemurahan atau keutamaan Allah. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada seseorang yang dikehendaki tanpa diduga, tanpa adanya perhitungan. Warawal Imam Ahmad at-Tabrani, dan meriwayatkan sapa Imam Ahmad at-Tabrani dan Imam at-Tabrani fil Kabir wal Awsat, di dalam kitab Al-Kabir dan Al-Awsat. Wa Ibnu Hibban, dan meriwayatkan juga Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara salata yauman, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakara, menyebutkan Nabi as-salata, akan salat dia, yauman, akan yauman, suatu hari atau suatu waktu. Artinya Nabi bercerita tentang salat suatu waktu. Faqala, Nabi lalu bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, maka baginya cahaya dan bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak memperoleh cahaya, bukti dan keselamatan.
wa kana yaumul qiyamati ma'a Qaruna. Mereka itu salah, wa kana dan ada ya orang itu yang melalaikan syarat itu, yang tidak menjaga syarat itu pada hari kiamat. Wa kana dan ada orang itu yaumal qiyamati pada hari kiamat ma'a Qarun, bersama Qarun, wa Fir'auna dan Fir'aun, wa Hamana dan Haman, wa Ubay ibni Khalaf, wa Ubay ibni Khalaf dan Ubay bin Khalaf. Ya, orang yang tidak menjaga salatnya, maka ia tidak memperoleh cahaya, tidak memperoleh bukti, tidak memperoleh keselamatan. Dan ia pada hari kiamat nanti dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, semuanya itu. Fir'aun ya raja kaya, Haman juga raja, bukan. Ya, Haman itu menterinya Fir'aun, kaya tapi melalaikan salat. Kekayaannya melalaikan salat. Ubay bin Khalaf juga kaya di masa Rasulullah. Kaya tapi melalaikan salat. Warawa dan meriwayatkan Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari. Wa Muslimun dan Imam Muslim an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang salat al-barda ini di dua waktu yang dingin. Dua waktu yang dingin itu apa? As-subha wal asra, yaitu subuh dan asar. Dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk surga. Ya, asar ini karena kesulitannya, maka dalam kesulitan ya asar nomor 2, subuh ya, waktu yang paling sulit untuk dilaksanakan, kemudian asar. Untuk keutamaannya, urutannya asar ini nomor 3, subuh, isya, asar, duhur, dan maghrib ya. Itu keutamaannya. Warawa dan meriwayatkan Al-Bukhari, siapa Imam Al-Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsa marratin. Bagaimana pendapat kalian seandainya ada suatu sungai di pintu salah seorang di antara kalian, yaghtasilu fihi kulla yaumin, yang mana sungai itu dibuat mandi setiap hari 5 kali. Hal yabqa min darnihi syai'un, apakah tersisa kotoran sedikit pun di badannya? Qalu, mereka menjawab, la yabqa min darnihi syai'un, ya Rasulullah, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Qala, Rasulullah bersabda, fakadzalika, demikian pula, mislus shalawatil khamsi, seperti salat 5 waktu. Ya. Yamhullahu bihinnal khataya, Allah menghapus dengan sebab salat 5 waktu itu akan dosa ya, tentunya dosa kecil. Warawa dan meriwayatkan Muslimun, siapa Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa ghairihima, dan lain keduanya Muslim dan Tirmidzi, an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, as-salawatul khamsu, adapun salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan Jumat ke Jumat berikutnya, kafaratun, adalah penebus, lima bainahunna malam tusal kabairu, adalah sebagai penebus di antara salat itu sebagai penebus, atau kalau Jumat di antara Jumat ke Jumat berikutnya penebus dosa kecil ya, dosa kecil, bukan dosa besar. Malam tusal kabair, selama tidak ya
ditutupi oleh kelakuan atau perbuatan dosa besar. Artinya selama tidak melakukan dosa besar ya. Wa hadhil khasaisu tadullu ala uluwin salah. Wa hadhil khasaisu tadullu, dan adapun keistimewaan ini menunjukkan ala uluwi martabatihi sallallahu alaihi wasallam, atas tingginya martabat atau kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatimatun wallahu a'lam.